Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan Pak Guru di sini. Kali ini kita akan belajar tema 1 kelas 6 Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 pembelajaran 1. Anak-anak, perhatikan gambar di layar ya. Coba kalian perhatikan, ada 2 gambar tumbuhan yang ada di layar. Nah, mengapa sih tumbuhan sangat penting bagi kehidupan? Tahu apa tidak? Ya, tumbuhan sangat penting bagi kehidupan di bumi karena apa? Karena tumbuhan merupakan penghasil oksigen. Nah, oksigen itu digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas, ya anak-anak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Ya, kedua tanaman ini yaitu tanaman padi dan tanaman jagung. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa manfaatnya dalam kehidupan kalian? Kalian tahu tidak manfaat dari kedua tanaman ini? Manfaat tanaman ini bagi kalian yaitu sebagai sumber makanan. Bahkan ada wilayah-wilayah di Indonesia yang bahan makanan pokoknya jagung, ya anak-anak ya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, mari kita baca teks berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga setengah bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Baik anak-anak, setelah kalian membaca teks tadi, lengkapilah diagram berikut. Tuliskan ide pokok masing-masing paragraf pada diagram tersebut. Nah, Pak Guru bantu menjawab ya. Untuk paragraf 1, ide pokoknya adalah jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok. Paragraf 2, perkembangbiakan jagung dimulai dari biji. Paragraf ketiga, pembuahan jagung terjadi saat tepung sari jatuh ke kepala putik. Paragraf 4, bunga jagung berkembang menjadi buah. Paragraf 5, petani mengembangbiakan jagung dengan menanam kembali sebagian biji jagung. Nah, anak-anak, tahukah kalian tentang jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan? Tahu apa tidak kalian? Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah secara generatif dan yang kedua adalah secara vegetatif. Kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik
yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung. Terjadi pembuahan. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut. Nah, anak-anak, bagian-bagian bunga itu ada yang pertama mahkota, kemudian ada benang sari, kemudian ada kelopak, ada dasar bunga, kemudian juga ada bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot yang berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Baik anak-anak, kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin melalui proses penyerbukan. Penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari dari kepala putik. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu padi dan jagung. Demikian anak-anak untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.